Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini sebelum kita akan beristirahat bersama adalah topik tentang Tuhanlah pertolongan kita. Saudara, berbicara tentang pertolongan, setiap kita adalah manusia yang membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Dan itu sebabnya saudara, manusia seringkali mencari-cari pertolongan dalam hidupnya. Tetapi saudara, ketika seseorang mencari pertolongan dari manusia, seringkali juga dia akan mengalami kekecewaan. Kenapa saudara? Karena setiap manusia juga butuh pertolongan. Dan manusia terbatas untuk menolong orang lain, sedangkan dirinya sendiri butuh pertolongan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini, penolong yang kita butuhkan adalah Tuhan sendiri. Karena kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, kita akan kecewa. Karena orang lain pun punya kebutuhan, punya masalah, dan dalam kebutuhan dan masalahnya tersebut dia membutuhkan penolong. Bagaimana saudara mengharapkan pertolongan dari orang yang juga membutuhkan pertolongan? Ya, memang dalam hidup ini kita harus berupaya untuk saling menolong satu dengan yang lain. Tetapi untuk mengharapkan pertolongan orang lain itu seringkali mengecewakan, karena sekali lagi orang itu terbatas dan dia juga punya masalah yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya dalam hidup kita saudara, kita memerlukan penolong, yaitu Tuhan sendiri. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Atau adakah saudara saat ini yang sedang mengalami situasi yang saudara membutuhkan pertolongan dari Tuhan? Dan dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara sudah pernah mengalami di mana Tuhan menolong saudara secara ajaib? Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara, dan pertolongannya tersebut sungguh nyata dan luar biasa dikerjakan dalam kehidupan saudara. Malam hari ini saya rindu kita belajar firman Tuhan tentang Tuhan sebagai penolong kita saudara. Dengan harapan dan kerinduan, melalui renungan malam hari ini, saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup saudara, dan di sepanjang hidup saudara, saudara mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Pertolongannya nyata dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhan menyatakan pertolongannya. Saya rindu saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, ke depan saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup saudara setelah saudara menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara.
Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan belajar. Dan ketika saudara terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan, silahkan saksikan di kolom komentar bagaimana saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kemudian bagaimana Tuhan menolong saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang kita rindukan, kita alami ke depan. Tuhan menolong kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara objektif. Artinya firman Tuhan akan digali benar-benar secara objektif, sehingga saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan, bukan melalui cerita dan dongeng yang saya sampaikan, tetapi melalui penggalian terhadap firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur 121 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud mengungkapkan bahwa dia mencari pertolongan, dia mengharapkan pertolongan. Dan ketika dia mencari-cari dan mengharapkan pertolongan, maka dia berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan kemudian dia menjawab ayat 2 saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa ada kondisi dalam kehidupannya di mana dia membutuhkan pertolongan. Dia merindukan pertolongan. Dia mencari-cari pertolongan dalam kehidupannya. Dan ketika dia mencari-cari pertolongan, akhirnya dalam pencariannya, akhirnya dia mengakui bahwa ternyata pertolongan yang benar ialah dari Tuhan. Hari ini saya mau kita sadar saudara, bahwa kita sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan, pertolongan yang benar itu datangnya dari Tuhan. Pemazmur ini berupaya untuk mencari-cari pertolongan. Mungkin dia mengharapkan pertolongan dari keluarganya, mungkin dia mengharapkan pertolongan dari teman-teman terdekatnya, mungkin dia mengharapkan pertolongan dari orang-orang sekelilingnya. Tetapi ternyata tidak ada yang menolong dia, ataupun ada yang menolong mungkin tetapi tidak sanggup menolong dia, sehingga akhirnya pemazmur ini harus mengakui ialah bahwa pertolongannya adalah dari Tuhan. Saat ini saudara, mungkin saudara menghadapi satu kondisi dan keadaan di mana saudara begitu membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saudara begitu membutuhkan pertolongan, mengharapkan pertolongan di dalam hidup saudara.
Dan mungkin saat ini saudara sedang mengharapkan pertolongan dari orang-orang terdekat saudara, tetapi orang terdekat saudara tidak kunjung menolong saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengharapkan pertolongan dari keluarga, tetapi keluarga-keluarga yang seharusnya menolong saudara, tetapi tidak kunjung menolong saudara. Jangan kecewa saudara, karena ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Manusia mungkin mengabaikan saudara, oleh karena mungkin saudara sudah lama menghadapi masalah, tantangan, persoalan. Oleh karena mungkin ada orang-orang yang selama ini berupaya menolong saudara, tetapi akhirnya mereka jenuh untuk menolong saudara. Jangan berkecil hati, jangan kecewa. Ada Tuhan yang sanggup menolong saudara. Kalau manusia lemah atau manusia tidak setia untuk menolong kita, itu wajar saudara. Karena sekali lagi manusia yang lain juga, apakah itu keluarga kita, apakah itu orang-orang sekeliling kita, mereka juga punya masalah, persoalan yang harus mereka hadapi, dan di sana pun mereka membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang benar ialah dari Tuhan. Pertolongan yang sesungguhnya ialah dari Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur di sini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, dan pertolongan saudara pun di dalam kehidupan saudara adalah dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, harapkanlah dan carilah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jika Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kita, jika Tuhan menolong kehidupan kita, apakah yang akan terjadi? Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita jika Tuhan yang menolong kehidupan kita? Lihat ayat 2 saudara. Kita akan belajar. Saya rindu kita melihat ada 3 hal yang akan Tuhan kerjakan jika kita menjadikan Dia sebagai penolong dalam kehidupan kita. Sekali lagi di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan kemudian hal pertama yang saya ingin kita lihat adalah kalimat berikutnya, yang menjadikan langit dan bumi. Ketika dia berkata bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, dan dia saksikan pertolongan seperti apa yang dia alami dari Tuhan, dia menggambarkannya dengan kalimat bahwa ia menjadikan langit dan bumi. Artinya apa saudara? Tidak ada yang mustahil bagi dia, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di mana tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Itu yang dialami oleh pemazmur ini dalam segala kondisi dan keadaan hidupnya saudara. Dia menyaksikan bahwa Tuhan selalu punya jalan keluar. Tuhan selalu punya solusi atas kehidupannya. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong dalam kehidupan kita, karena Dia Allah yang sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi situasi, kondisi, dan keadaan yang begitu berat dalam hidup saudara? Adakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang bertubi-tubi, ada beban persoalan yang begitu berat untuk saudara pikul? Mungkin ada penyakit yang parah yang sedang saudara derita. Dalam semuanya itu saudara, saudara sangat mengharapkan pertolongan saat ini. Maka saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara menjadikan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, maka ketahuilah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Masalah apakah yang tidak terselesaikan oleh Tuhan? Penyakit apakah yang tidak tersembuhkan oleh Tuhan? Beban apakah yang tidak sanggup diangkat oleh Tuhan? Segala perkara bisa jadi. Allah sanggup melakukan segala perkara saudara. Karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Itu sebabnya dalam segala masalah, persoalan yang saudara hadapi saat ini, harapkan pertolongan dari Tuhan. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Segala perkara sanggup Dia kerjakan. Lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Allah sanggup lakukan. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara sakit
dan saudara membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, di mana dia, kenapa saya berkata dia hamba Tuhan? Karena dia begitu sibuk melayani. Dia bukan gembala sidang, dia bukan seorang pendeta, tetapi dia begitu sibuk melayani. Dan bagi saya, orang-orang yang hidup dalam pelayan, orang-orang yang hidup melayani Tuhan, orang-orang itu adalah pelayan Tuhan. Dan ibu ini, saudara, berapa waktu yang lalu, sudah sekian lama, saya lupa persisnya, tetapi udah sekian lama dia divonis mengidap penyakit kanker darah. Itu penyakit yang paling mengerikan, saudara, kanker darah. Dan dokter sudah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Itu terjadi beberapa waktu yang lalu, sudah lama, saudara. Dan dokter memberi vonis bahwa waktunya mungkin sekitar 3-6 bulanan. Oleh karena kanker darah itu begitu ganas. Tetapi saudara, mendengar itu yang luar biasa, ibu ini bukannya patah semangat. Biasanya pada umumnya kalau orang sakit dan kemudian divonis oleh dokter bahwa waktunya tidak akan lama lagi, biasanya orang-orang yang demikian akan drop, akan patah semangat, akan putus asa. Tetapi ibu ini ketika dia dengar itu, saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia mulai bangun grup-grup di media sosial. Dan saya kemudian dimasukkan ke grup itu. Lalu kemudian dia melayani jiwa-jiwa yang masuk ke dalam grup itu. Dia memberitakan firman Tuhan, dia mengkonsen, dia mendoakan. Dia membuat ibadah-ibadah melalui beberapa banyak grup-grup itu, saudara. Dia beritakan keselamatan di dalam Yesus. Dia beritakan, dia melayani Tuhan. Dia semangat melayani Tuhan. Padahal dia divonis kena kanker darah. Dan sampai hari ini, saudara, dia harus check up terus. Tetapi yang luar biasa, dokter sudah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Tapi sudah tahunan, saudara, sampai hari ini semuanya baik-baik saja. Dan ibu ini sampai hari ini terus melayani Tuhan, terus melayani Tuhan, dan terus melayani Tuhan. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Kalau seorang ibu yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, di mana dia mengalami kanker darah, ibu itu mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, di mana vonis dokter pun tidak berlaku ketika Tuhan campur tangan. Maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa menolong saudara. Dia berkuasa menolong saudara apapun yang menjadi masalah saudara. Dia berkuasa menolong saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Saat ini, saudara, mari kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa menolong kita. Itu yang pertama yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong bagi dia. Dan yang dia alami ketika dia menjadikan Tuhan menjadi pertolongan dalam hidupnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup menolong dia dalam segala perkara, karena langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Lalu kemudian, saudara, hal kedua yang dia tegaskan setelah dia berkata bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan, maka dia menegaskan di ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan yang menjadi pertolongan kita, dia akan memberi kita kekuatan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Saudara, hal yang perlu kita sadari dalam mengalami pertolongan Tuhan adalah proses. Seringkali itu yang tidak disadari oleh banyak orang. Tuhan itu bekerja melalui proses. Dan dalam pengalaman pengiringan akan Tuhan, dalam melayani Tuhan, aku melihat bahwa bagi Tuhan proses yang aku jalani itu jauh lebih penting daripada hasil yang aku capai.
Bagi Tuhan proses itu jauh lebih penting daripada hasil yang aku capai. Karena kalau aku mencapai hasil yang luar biasa, tapi prosesnya tidak aku jalani, maka hasil itu malah bisa membahayakan. Tidak sedikit orang yang tidak berproses, lalu kemudian menjadi orang sukses, menjadi orang berhasil, lalu kemudian kesuksesan dan keberhasilannya menghancurkan kehidupannya. Jadi saudara, kita harus menjalani proses. Bagi Tuhan itu proses itu penting dan kita harus berproses. Nah saudara, dalam hal itulah kita membutuhkan kekuatan. Kita perlu kuat untuk menjalani prosesnya. Dan di sanalah pemazmur ini berkata, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Mungkin saat ini engkau belum menerima jawaban. Engkau belum mengalami jawaban doa, belum mengalami mujizat. Prosesnya masih panjang. Tetapi tetaplah melangkah menjalani semua proses yang harus dihadapi. Jangan ingin yang instan saudara, tetapi jalani prosesnya untuk kita semakin matang, untuk kita semakin didewasakan dalam Tuhan. Jalani prosesnya dan dia akan memberi saudara kekuatan untuk menjalani prosesnya. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta aku tidak kuat lagi. Hidup ini begitu berat, hidup ini begitu sulit. Aku tidak kuat lagi. Dengar saudara, Tuhanlah yang akan memberi saudara kekuatan. Dia yang akan menolong saudara. Dia yang akan memampukan saudara. Firman Allah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara kita sanggup tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Dia menguatkan kita, Dia meneguhkan kita. Segala perkara kita sanggup tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Dia pasti menguatkan saudara. Itu sebabnya jalani prosesnya. Sekalipun sulit saudara, jalani prosesnya. Saudara pasti bisa. Karena Tuhan akan menguatkan saudara. Berapa waktu yang lalu saudara, ada seorang ibu yang meminta untuk konseling, di mana dia berkata dia tidak sanggup lagi untuk menanggung derita yang sedang dia alami. Dia tidak sanggup lagi menanggung penyakit yang sedang dia alami. Dia putus asa dan sebagainya. Lalu kemudian saya berkata Tuhan mampu, Tuhan akan menguatkan. Lalu kemudian kami berdoa. Dan beberapa waktu kemudian saudara, ibu ini menelepon saya dan dia memberi ucapan syukurnya. Kenapa? Karena dia sudah sanggup menjalaninya dan hari demi hari dia semakin baik. Artinya saudara, ketika dia kuat dan menjalani semuanya dalam kekuatan Tuhan, malah kesembuhan itu dengan otomatis terjadi. Belum Tuhan lakukan mujizat spektakuler, masih dia hanya menjalani semua prosesnya dalam kekuatan Tuhan. Dia makin sembuh, dia makin sehat, dia makin sembuh dan makin sehat. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jalani prosesnya saudara. Hadapi semua prosesnya. Berproseslah dalam Tuhan. Saudara akan kuat menjalani prosesnya karena Tuhan akan menguatkan saudara menjalani setiap proses yang harus saudara hadapi. Dia tidak meninggalkan saudara sendiri. Dia pasti menguatkan saudara. Dan bagi saya saudara, menurut saya, sekalipun mungkin mujizat tidak terjadi, kita kuat menjalani prosesnya sampai akhir, itu sudah merupakan pertolongan Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena hidup ini sebenarnya semua akan berakhir dengan kematian. Tuhan menolong kita supaya kuat sampai akhir, itulah pertolongan luar biasa. Daripada orang mengalami mujizat, tapi akhirnya di akhir hidupnya terhilang, itu malah petaka. Saudara, ada satu kali jemaat baru datang. Bapak ini sebenarnya punya background yang gelap. Kemudian dia bersama istrinya datang ke gereja. Kenapa? Karena
Saya dengar bapak ini sakit, lalu saya suruh salah satu jemaat yang masih keluarganya datang ke rumah mendoakan dia. Dia tidak pernah ke gereja seumur hidupnya. Ketika dia didoakan, berapa waktu kemudian dia datang untuk beribadah. Lalu kemudian sekian waktu lamanya dia beribadah. Lalu terakhir saudara, bapak ini sakit. Dia sakit parah pada waktu itu. Dia ke gereja dalam keadaan sakit. Makin baik. Tetapi setelah sekitar hampir 1 tahun dia ke gereja, dia drop lagi dan tidak bisa beribadah. Akhirnya saya yang datang ke rumah. Ketika saya datang ke rumah, saudara, saya ngomong-ngomong dengan bapak ini. Selama ini kami terus berdoa buat kesembuhannya. Kali ini dia tidak minta doa kesembuhan lagi, saudara. Dia berkata, bagiku gak penting doa kesembuhan. Sekarang aku sudah mengalami Tuhan Yesus. Sekarang aku sudah mengalami keselamatan. Bagiku itu sudah cukup. Dan waktu itu dia bersuka cita sekali, saudara. Dan dia selalu bernyanyi. Tetangganya pun menyaksikan dan mengatakan bahwa tetangganya mendengar bapak ini bernyanyi. Lagu yang dia nyanyikan adalah hidup ini adalah kesempatan. Dia terus bernyanyi hari-harinya. Dia isi dengan bernyanyi. Dan berapa waktu kemudian bapak ini menghadap kepada Tuhan. Menurut saya itu pertolongan Tuhan yang dahsyat, saudara, di mana dia tetap kuat sampai akhir hidupnya. Hidup ini itu yang penting, bertahan sampai akhir. Bukan hanya mujizat, tetapi pada akhirnya terhilang. Yang kita paling butuhkan adalah bertahan sampai akhir. Dan Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menguatkan saudara untuk bertahan sampai akhir. Lalu kemudian saudara, yang terakhir yang disaksikan oleh pemazmur ini, apa yang dia alami ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat 3 bagian kedua, saudara, atau kalimat yang kedua, di sana dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Dia menegaskan bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak terlelap dalam menjaga kita. Dia menjaga kita senantiasa. Dia menjaga kita 24 jam. Setiap saat, setiap waktu mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia berkata bahwa kita ada di ruang matanya, saudara. Dia berkata kita ada di telapak tangannya. Kita ada di ruang matanya. Jika firman-Nya berkata kita ada di ruang matanya, itu artinya, saudara, bahwa dia sedang melihat dan memandang kita. Kalau saat ini saudara mungkin melihat teman saudara, lalu saudara pandang di matanya, maka saudara akan menemukan apa saja yang sedang dia lihat, itulah yang ada di ruang matanya. Demikian Tuhan berkata bahwa kita ada di ruang matanya, karena dia Allah yang setia, dia Allah yang menjagai kita. Dia setia menjaga kita, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun situasi dan kondisi kita, dia sedang memandang kita. Kita ada di ruang matanya. Dia menjaga kita. Dia setia dan sanggup untuk menjaga kita, saudara. Allah itu dahsyat. Allah itu luar biasa. Allah itu adalah Allah yang sanggup berjaga-jaga, Allah yang setia untuk berjaga-jaga. Berapa waktu sebelum ini, saudara, dalam video sebelumnya, saya pernah menyaksikan bagaimana satu kali anak saya sakit. Dia kena demam berdarah waktu itu. Dan ketika dia sakit, saya suruh keluarga semua pulang ke rumah. Saya sendiri yang menjaga, istri saya juga saya suruh pulang, saya sendiri yang menjaga. Dan saat saya menjaga dia, saudara, saya berkomitmen, karena panasnya tinggi pada waktu itu, saya berkomitmen bahwa saya akan menjaga dia. Saya tidak akan tidur, saya akan berjaga-jaga saat dia sakit, sehingga apapun yang dia minta, apalagi dia diopname, jarum di tangannya itu akan saya lihat, awasi terus. Saudara, saya berjaga-jaga. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, saya tetap berjaga-jaga. Saya awasi semua, saya lihat infusnya, saya lihat semua keadaannya, semua saya perhatikan, saya berjaga-jaga. Jam 12 saya masih berjaga-jaga. Tapi kemudian di atas jam 12, secara tidak sadar, saya kemudian tertidur.
Kemudian dia terbangun, saudara. Saya terkejut. Lalu saya bangun, saya periksa lagi, semua saya periksa lagi. Lalu kemudian saya berusaha untuk mata saya melek dan memperhatikan dan mengawasi dia. Tapi tidak sadar, akhirnya tertidur lagi. Ketika dia meminta sesuatu, saya terkejut lagi. Lalu kemudian saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi lama-lama saya tertidur lagi. Artinya apa, saudara? Dari pengalaman ini yang saya mau tegaskan adalah bahwa saya sangat ingin untuk mengawasi, saya sangat ingin untuk berjaga-jaga bagi anak saya. Saya sangat ingin mengawasi dia, berjaga-jaga atas kondisi yang sedang dia alami. Dia sedang sakit. Tetapi ternyata hanya niat, hanya komitmen saya yang kuat, tetapi tubuh saya tidak kuat. Akhirnya saya tergeletak dan tertidur. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang 24 jam siap sedia. Setiap saat Dia siap sedia mengawasi dan memperhatikan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang daripadanya pertolongan kita, yaitu Allah yang setia berjaga-jaga setiap waktu. Dia tidak izinkan saudara disakiti. Dikatakan di ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga segala aspek kehidupan kita, saudara. Dia berkata bahwa matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang, dan bulan juga tidak menyakiti kita pada waktu malam. Artinya apa? 24 jam Tuhan tidak izinkan saudara dan saya disakiti. Lalu kemudian Dia Allah yang menjaga kita dari segala kecelakaan. Dia menjaga nyawa kita. Bahkan ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang kita kerjakan, Dia berkata Tuhan menjaga keluar masukmu. Artinya semua kegiatan, semua yang kita kerjakan, Tuhan berjaga-jaga. Tuhan perhatikan semuanya. Karena Dia Allah yang setia. Dia setia untuk berjaga-jaga dalam segala kondisi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar dari pengalaman pemazmur ini, saudara, di mana ketika dia mengalami satu situasi, satu kondisi yang sulit, dia membutuhkan pertolongan. Dan dalam pengalaman kehidupannya, dia mulai mencoba untuk mencari-cari pertolongan. Tapi dalam mencari pertolongan, dia tidak menemukan pertolongan. Bahkan mungkin dia mengalami kekecewaan karena tidak ada pertolongan yang lain yang dia temukan. Sampai akhirnya dia menemukan pertolongan daripada Tuhan. Saat ini, saudara, Tuhanlah pertolongan saudara. Sekalipun mungkin saudara tidak ada yang memperhatikan, jangan kecewa. Tuhanlah yang menjadi pertolongan saudara. Jangan berharap kepada manusia, jangan andalkan manusia, tetapi jadikan Tuhan yang menjadi pertolongan dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menolong saudara, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup untuk menolong saudara. Apapun situasi, apapun kondisi, apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan yang kita sembah sanggup untuk menolong saudara. Dia sanggup untuk menolong setiap saudara. Dia berkuasa. Dan kemudian Dia Allah yang tidak akan membiarkan saudara goyah. Dia Allah yang akan menguatkan saudara. Dia beri saudara kekuatan dalam menghadapi semuanya. Ada proses yang Tuhan izinkan saudara alami. Ada proses yang harus saudara jalani. Jangan kecewa dengan proses itu, saudara. Karena proses itulah sebenarnya yang paling kita butuhkan untuk mengalami pendewasaan. Untuk kita diproses semakin baik, dan semakin baik di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menolong kita. Dia Allah yang tidak membiarkan kita goyah. Dia beri kita kekuatan. Dan Dia Allah yang setia menjaga saudara. Dia Allah yang setia menyertai saudara. Dia Allah yang setia mendengarkan seruan saudara. Dia Allah yang setia mendengarkan tangisan saudara. Dia Allah yang setia. Puji Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini.
Kita jadikan Tuhan itu sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, raih janji-janji firman Tuhan dengan menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah kita belajar pada malam hari ini, saudara. Terpujilah Tuhan, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah saat ini Tuhan campur tangan, mengulurkan tangannya menjamah setiap saudara dan memberikan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu. Kami orang-orang yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kami orang-orang yang mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dan saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa pertolongan yang daripadamu akan kami alami ketika kami berseru kepadamu, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami mengharapkan pertolongan daripadamu. Dan Bapa yang baik, pertolongan yang daripadamu adalah pertolongan yang tidak ada yang mustahil, pertolongan yang berkuasa. Engkau Allah yang memberi kekuatan bagi kami, dan Engkau Allah yang menjaga kami setiap saat. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati mereka, lawat mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan pertolongan-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami rindu menanamkan firman-Mu dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, untuk mereka berkomitmen melakukan firman Tuhan dan menjadikan Engkau sebagai penolong dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau raih janji firman-Mu dengan hidup menerapkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan mendukung anak-anak-Mu ini dalam doa. Namun sebelumnya sekali lagi, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, untuk mereka selalu berkomitmen terhadap firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya, saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut
Kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan.
keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor,
Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati, dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham, ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka, ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati, ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka, ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka, ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, ya Bapa, dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS, ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu, ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri, ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka, Bapa. Biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka, ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun.
Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat, Tuhan tolong
anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.